Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri. Kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-23 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa kasih itu merupakan dasar semua perintah. Kasih hendaknya mewarnai hidup bersama sehari-hari. Kasih dan kesetiaan Allah diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya hilang. Sebagaimana akan kita dengarkan dalam bacaan pada kesempatan ini, terlebih di dalam bacaan Injil. Sebagai jemaat, maka kita pun bertanggung jawab atas saudara yang berdosa, namun dengan kasih dan kesetiaan kita turut menyertai proses mengajak saudara kita untuk kembali kepada Allah dan dengan segala keterbukaan dan kelemah lembutan penuh kesabaran. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita hening menyadari diri kita, secara mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali pada saat kita ditegur oleh orang lain dengan maksud supaya kita semakin bertumbuh dan berkembang dan merubah perilaku kita, seringkali kita merasa bahwa kita dimarahi, kita dibenci, atau mungkin hal lain yang muncul dalam diri kita. Seraya mempersembahkan diri kita, juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini yang minta doa dari kita. Bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang ke-59 bagi saudara kita Sylvia Chandra Tunggal yang kemarin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59. Juga saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun panggilan hidup dalam hidup berkeluarga, dan juga bersyukur
serta berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa Rosario bagi saudara-saudari kita yang tentunya boleh mendapatkan tanda dan sarana ini untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Dan kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mungkin juga dalam proses penyembuhan. Serta berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, utamanya berdoa bersama keluarga untuk keselamatan kekal atau hidup abadi bagi orang tua Go Kei Utama yang meninggal pada tanggal 2 September, kemudian juga tetap mendoakan saudara kita Antonius Kampanye Parung. Kita hening sejenak. Refrain Tobat Puji Syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta kasih dan belas kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang dan mengarahkan hidupnya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan juga bila dituntut pengorbanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengesani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera dengan saling mengingatkan dalam perjalanan hidup perseraan di dunia ini. Dan dengan demikian hidup kami semakin terarah kepadamu. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami dalam minggu ini, utamanya bagi saudari Selvia Chandra Tunggal yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59 kemarin pada tanggal 3 September. Juga mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada anak-anak-Mu ini, rahmat panggilan kehidupan, mereka semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Usaha dan harapan mereka semakin berkenan kepadamu dan membantu mereka untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Juga kami mensyukuri segala sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu, terlebih bagi umat-Mu yang boleh bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga dengan sarana rahmat mereka semakin bersatu dengan Dikau dan berkat-berkat-Mu semakin mereka boleh nikmati, serta senantiasa memohon anugerah rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga berkat-Mu bagi mereka yang mendampinginya dalam seluruh proses penyembuhan, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, orang tua kami Go Kiit Utama dan juga Antonius Kampanye Parung. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia,
Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut bacaan kita pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan bahwa atau diajak oleh Tuhan untuk saling mengingatkan dan mengoreksi kehidupan. Dan kebiasaan seperti ini pertama kali saya alami pada saat saya menjalani pendidikan di seminari. Ada satu kesempatan setiap bulan kita berkumpul bersama sebagai satu angkatan untuk mengadakan yang namanya Correctio Fraterna, di mana kita melihat dalam diri rekan sahabat kita, teman kita, apa yang dibuatnya sepanjang minggu ini, baik yang baik maupun yang kita rasa perlu dikembangkan atau dikoreksi. Jadi semuanya itu demi persaudaraan, demi cinta, untuk menghormati dan menghargai teman sahabat, untuk mau dan ingin menerima dia apa adanya dalam seluruh kehidupan. Dan saya rasa itulah yang kita buat kalau kita mengatakan bagi orang bahwa saya mencintai atau mengasihi dirimu. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kita menyampaikan itu tentu dengan secara bijak, caranya seperti yang ada dalam kitab suci tadi.
Kalau dia melakukan yang baik dalam seluruh kehidupan, tentu kita memujinya dalam seluruh kehidupan. Dan secara khusus melalui bacaan pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk sungguh memberikan peringatan kepada saudara kita, orang yang kita cintai dan mencintai kita, jika ia melakukan sesuatu yang keliru dan salah seluruh kehidupannya. Upaya menegur atau menasihati untuk menyelamatkan saudara kita ini merupakan upaya yang benar di mata Tuhan, sebab selaras dengan warta kitab suci pada hari ini, Yesus ingin agar kita tidak mengabaikan seorang saudara yang hidup dalam dosa atau kesalahannya itu. Sebaliknya, ia ingin menghendaki agar kita menolongnya agar bisa kembali kepada jalan yang benar dan akhirnya selamat. Dengan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi Yesus menghendaki agar kita harus melakukannya dengan cara yang pantas tanpa mempermalukan yang bersangkutan, yaitu pertama-tama dengan cara menegurnya di bawah 4 mata dulu. Jika dia tidak mau mendengarkannya, maka kita bisa meyakinkannya dengan bantuan 2 atau 3 orang saksi, bahkan jemaat bila diperlukan. Itulah langkah-langkah yang bisa kita pakai, tetap ada etika untuk itu. Saudara-saudari terkasih, dalam dunia perjanjian lama, para nabi biasanya diutus oleh Allah kepada umatnya untuk menyuarakan pertobatan agar mereka diselamatkan. Nabi Yesaya, Yehezkiel dalam bacaan pertama tadi, ditetapkan oleh Allah sebagai penjaga umat Israel untuk memperingatkan mereka akan kejahatan dan dosa-dosanya supaya mereka bertobat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Jadi kita dituntut untuk sungguh mau menyatakan supaya dia bisa berbalik. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan hal itu dan akhirnya dia tidak mau mendengarkannya, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, maka anggaplah bahwa dia tidak mengenal Allah dan akhirnya dia mati dan mempertanggungjawabkan kematiannya. Tetapi kita secara moral Kristiani dalam seluruh kehidupan telah menyatakan yang terbaik baginya, tetapi tidak mendengarkan hal itu, maka kita akan juga menyelamatkan nyawa kita. Kita tidak akan dituntut karena kita telah melakukan kewajiban kita sebagai anak Allah untuk mengingatkannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, memang benarlah bahwa kehendak Allah ialah keselamatan semua orang berdosa. Kehendak ilahi jelas nyata dalam tindakannya mengutus Kristus putranya yang terkasih, yang lahir dari perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Allah melakukan semuanya itu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk penebusan dan keselamatan kita, maka Kristus telah menderita, wafat dan bangkit dengan mulia. Saudara-saudara terkasih, kasih adalah kegenapan dan dari segala hukum. Karena itu,
sikap dan tindakan kita terhadap saudara kita yang berbuat dosa atau salah mesti didasarkan pada kasih itu. Jadi tidaklah benar bila seseorang menegur atau menasihati saudaranya yang berbuat salah karena merasa diri lebih benar, lebih suci, tetapi justru dia harus dengan penuh kerendahan hati dan semangat kasih untuk menyatakan itu, bahwa dengan menegur saudara-saudari kita, kita bersama-sama belajar dari proses pengalaman kehidupan untuk semakin hidup lebih baik. Bukan karena kita merasa lebih suci, bukan karena kita merasa benar, karena kalau hal itu yang tumbuh dalam diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka sebenarnya kita meremehkan orang lain dalam seluruh kehidupan dan menganggap diri kita menjadi orang yang jauh lebih. Itulah biasanya seringkali menjadi kesalahan fatal dalam hidup rohani kita. Kita merasa bahwa kita lebih suci, lebih bagus, lebih bersih dan seterusnya, maka kita menyatakan hal itu. Tetapi justru karena kita merasa bahwa kita sama-sama dalam situasi yang berdosa, maka mari kita bersama-sama juga belajar situasi itu untuk hidup semakin lebih baik. Dan dengan demikian kehendak Allah yang akan senantiasa terpenuhi di dalam diri kita, maka hendaklah kita sungguh menggunakan sarana untuk saling mengingatkan dalam seluruh kehidupan, saling menegur di bawah kuasa dan tuntunan Allah sendiri, Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita untuk boleh menyatakan hal itu. Dan dengan demikian lewat semangat hidup kerendahan hati akan menolong kita untuk semakin terbuka dan rela menerima teguran dari saudara-saudari kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Bila kita mendengarkan dan bertobat, maka dalam situasi seperti itu, baik kita maupun dia yang kita tegur, atau kita yang ditegur dan kita mendengarkan, maka dia juga pasti akan merasa senang dan bahagia, sehingga sama-sama kita merasakan kebahagiaan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sadar sepenuhnya bahwa menegur sahabat, teman, kenalan kita, orang yang kita rasa bersalah dalam seluruh kehidupan, seringkali sulit menegurnya. Kita mohon supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan hal ini sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita dan juga untuk orang itu. Dan dengan demikian, lewat kerendahan hati dan semangat hidup untuk mau dan ingin hidup semakin lebih baik, kita akan semakin menemukan kekuatan. Dan dengan demikian firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan, di mana kita saling menasihati, kita saling memberikan kekuatan untuk menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang lain, sehingga keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita, sehingga kita sungguh layak untuk sungguh memohon kepada Tuhan. Dan Dia sendiri mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan jika 2-3 orang meminta sesuatu yang sama kepadaku, maka aku akan memberikannya. Semoga dengan saling menasihati satu sama lain menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi diri kita dan bagi orang lain, rahmat dan berkat Tuhan itu juga akan semakin melimpah untuk menyempurnakan hidup kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita, menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya
Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Pada hari ini Yesus berjanji, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Maka baiklah kita berdoa bersama kepada Allah Bapa kita dengan kata-kata ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu merupakan tempat berdamai, serta melindungi kehidupan dan segala sesuatu yang baik. Semoga para pemimpin gereja selalu mempunyai keberanian untuk menunjukkan dengan terus terang apa yang tidak baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi semua orang yang telah ditempatkan bersama oleh Tuhan, teman-teman sekeluarga, sekampung, sekota, mereka yang bekerja bersama di satu tempat, serta semua persekutuan. Ya Bapa, semoga kami semua terdorong oleh cinta kasih, bergaul satu sama lain dengan terbuka dan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi mereka yang menderita karena kekerasan dan ketidakadilan, karena prasangka, diskriminasi, dan kebencian. Ya Bapa, semoga mereka yang mengalami perlakuan kurang adil tidak menjadi tawar hati dan pahit. Dan bagi mereka yang di antara kami yang pernah mengalami sendiri perlakuan kurang adil, semoga dapat mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi kita yang tinggal bersama di paroki ini, ya Bapa, semoga kami tidak mengadili atau meremehkan satu sama lain, melainkan bersedia menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudari kami, serta menjaga nama baik mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu-minggu ini. Utamanya Saudari Sylvia Chandra Tunggal yang kemarin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga, hidup semakin sehat, semangat, dan semakin sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, sehingga lewat semuanya itu saudara-saudari kami ini sungguh semakin persatukan diri sepenuhnya dengan Dikau dalam seluruh harapan dan cita-cita yang akan datang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yang dioperasi dan mungkin dengan penyakit-penyakit lain. Saudara Markus, LC, dan seluruh umat-Mu, bahkan mungkin juga mereka yang sakit karena usia lanjut. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu memberkati mereka semua melalui orang-orang Kau utus untuk menjadi perpanjangan penyembuhan bagi mereka,
sehingga suatu saat mereka boleh mendapatkan pemulihan kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kami juga bersyukur atas sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih atas sarana rahmat doa terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa Rosario sediakan bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu yang boleh menemukan sarana ini dan senantiasa semakin bersatukan diri dengan Dikau, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan seluruh pengharapannya, sehingga hidup mereka pun akan semakin merasakan kedamaian kebahagiaan bersama seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan belas kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya orang tua saudara kami Go Kiit Utama dan Antonius Kampanye Parung. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup Bapa dan kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam perserahan yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan kehidupan di dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Sejak dapat Allah kita hari ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, dengan keyakinan bahwa Putra-Mu ada di tengah-tengah kami berdoa tolonglah kami untuk percaya akan kebaikan tiap-tiap orang dan untuk menerima dengan sabar satu sama lain karena Engkau telah berbuat baik kepada kami dalam Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginanku
salibnya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu sebagai kenangan akan cinta kasih putramu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Praun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 434. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi lewat Ekaristi Kudus. Semoga berkat anugerah Putra-Mu yang sedemikian besar ini, kami dapat bertumbuh dalam iman agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu, 9-10 September 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu, Minggu, 2-3 September 2023, Rp18.600.000. Kolekte pembangunan Rp15.150.000. Kolekte gereja Jumat pertama 1 September 2023
Rp1.942.000. Kolekte pembangunan Rp928.000. Kolekte misa Mandarin Rp437.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Brian Tiro dan Stevi, pengumuman ketiga. Jimmy Yapri dan Juvika Juliana Winaldi, pengumuman ketiga. Cecilia Siska Johan dan Jackson Andres, pengumuman kedua. Erwin Pangiawan dan Emmy Chiang, pengumuman kedua. Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi, pengumuman pertama. Vincentius Richard Liu dan Yang Yu, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. 4. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 16 September 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 5. Pertemuan rutin WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 11 September 2023 pukul 17.00 WITA di Aula Paroki lantai 4. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki Senin sampai Sabtu jam 8 sampai pukul 14.00 WITA. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terlebih terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca pemazmur, prediakon, pembaik komuni, misdinar, dirigen, kolektan, kelompok dekorasi dan juga sound system Videotron yang senantiasa dengan penuh pengorbanan dan selalu menyiapkan waktu untuk membuat perayaan kita boleh berjalan dengan baik. Tentu kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan, atas seluruh perhatian kita. Mari kita saling meneguhkan dan menguatkan, kita saling mengingatkan dalam seluruh kehidupan dan saling menegur bila ada yang melakukan sesuatu yang kurang pas, sehingga kita semakin tumbuh dewasa untuk memperjuangkan hidup iman kita. Sekali lagi terima kasih dan mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai, syukur kepada Allah. Puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya.
pegang